Belum selesai. Sebagai sebagai SHMH, beliau kepala ketua pengadilan negeri. Sampai di apa ya? Sampai di akhirnya sendiri kali. Oh gini, kalau hari ini yang kita musnahkan itu barang bukti dari tindak pidana narkotika, dari tindak pidana sajam, atau tindak pidana undang-undang darurat di sini, dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nah, jadi kalau untuk narkotikanya sendiri terdiri dari ganja sebanyak 32 kilogram sekian, dan kemudian ada metamfetamin, sabu di sini ada sekitar 262 gram. Kemudian ada yang dari tindak pidana undang-undang darurat terdiri dari sajam, dan kemudian ada beberapa pakaian yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan memang kalau untuk ini ada kegiatan rutin ya, jadi kita nggak bisa sandingkan juga apakah ini lebih besar jumlahnya daripada kegiatan pemusnahan sebelumnya, karena ini kegiatan periodik yang kita memang lakukan per 6 bulan sekali terhadap putusan yang sudah inkrah dan amarnya adalah barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Mungkin ada peningkatan nggak dari tahun lalu kasus yang kalau kita lihat dari kasus tindak pidana justru mengalami penurunan ya, awalnya justru mengalami penurunan karena ya kalau jumlah tindak pidana secara keseluruhan ya, biasanya kalau untuk Kota Depok Pak yang masuk dalam tahap penuntutan sekitar 700 perkara setahun. Nah ini kita baru sekitar 400-an, belum sampai 500 perkara. Dan ya mudah-mudahan ini merupakan efek dari upaya pencegahan tindak pidana yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Kota Depok dan dari aparat penegak hukum di Kota Depok. 400 itu dominasi Tindak pidana yang paling besar adalah tindak pidana narkotika. Kita belum punya jumlah detailnya, tapi itu memang jumlahnya paling besar daripada tindak pidana lainnya, menyusul tindak pidana yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana KDRT. Kalau untuk narkobanya sendiri Bu, mengalami penurunan atau peningkatan dari tahun kemarin? Kalau kita lihat secara keseluruhan, jumlah tindak pidana itu berkurang dari tahun sebelumnya. Kita tahun sebelumnya itu selama setahun kita tindak pidana yang terjadi di Kota Depok yang masuk ke tahap penuntutan itu sekitar 700-an perkara. Nah ini sampai bulan Oktober kita baru sekitar 400-an perkara. Jadi artinya bisa dikatakan untuk tindak pidana narkotika juga mengalami penurunan. Karena secara umum keseluruhan jumlah tindak pidana itu menurun. kalau KDRT sendiri menurun atau gimana? KDRT, nah KDRT-nya agak ini ya Pak, ini kan ini menjadi concern saya dengan pemerintah Kota Depok. Ini juga bersama-sama sering melakukan kegiatan sosialisasi terhadap pencegahan tindak pidana tersebut. Memang kalau kita lihat ada sedikit kenaikan untuk tindak pidana KDRT dari tahun sebelumnya. Tapi memang tidak terlalu tinggi, paling sekitar 10 sampai 20%. Kalau dari kasus yang ada itu pemicunya rata-rata KDRT. Kalau dari pemicunya banyak ya, kita harus lihat dari case per case, jadi kita nggak bisa melihat penyebabnya itu secara umum apa. Tapi yang jelas salah satunya masalah beban ekonomi itu menjadi yang paling sering terjadi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana KDRT. Atau mungkin yang terkait dengan pernikahan dini, atau pernikahan siri yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah di mata hukum itu lebih berpotensi untuk mendorong terjadinya KDRT dalam rumah tangga. Dari sisi indeks ya, itu memang meningkat indeks ketahanan keluarga di Kota Depok. Keterangan dari kementerian, dari provinsi, itu sekarang Kota Depok sudah meraih angka 90 lebih. Dari sisi indeks ya, dari sisi. Tapi karena kalau kita ukur dengan per orang per warga itu nggak bisa apple to apple ininya, kita hitung orang per orangnya, karena itu pasti ada penambahan. Kenapa? Karena tadi urbanisasi. Ya, migran. Nah ini migran masih tinggi. Tahun kemarin itu hampir 4%. Hampir 4% penambahan penduduk Depok. Nah itu diantaranya memang kasus-kasusnya, terus terang saja ada juga yang kasus kita lihat KTP-nya bukan KTP Depok, tapi karena kasus di Depok kita tangani, kita selesaikan, kita advokasi
khususnya kalau sudah ditangani kepolisian juga itu kita dampingi si korbannya, dan juga kita dampingi dari sisi psikologis ya, dari sisi psikologis keluarga korban juga kita dampingi. Itu yang bisa kita lakukan. Artinya kasus ini memang ada saja gitu, ada saja. Tapi dari sisi, kalau dari sisi persentase ini rendah, tapi kalau di sisi orang per warga memang ada penambahan. Karena tadi penduduknya akan bertambah terus ini, seperti itu. Perpindahan penduduk sangat mempengaruhi juga ya. Misalnya perpindahan penduduk misalnya diantaranya mereka yang mau berusaha di Jakarta nggak bisa akhirnya pindah ke Depok, keluarganya di sana ya, keluarganya di Nun jauh di sana. Nah ini juga jadi pemicu ya, pemicu bagi seorang lelaki, bagi seorang ini dia melakukan pelecehan seksual dan sebagainya ya. Ketika dia pulang apa ributlah dengan siapa, atau istrinya datang ke sini mendengar hal itu tadi, ributlah di dalam sebuah rumah tangga. Itu kasus-kasus seperti itu juga sering terjadi. Anak Pak, kaitannya dengan kota layak anak, upayanya apa aja Pak dari Pemkot Depok Pak untuk meminimalisir itu Pak? Iya, kota layak anak ini bukan berarti Depok sudah tidak ada kasus pelecehan terhadap anak. Nah, harus kita pahami, kota layak anak adalah sebagaimana pemerintah dari pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sesuatu perlindungan terhadap anak. Kalau kasus-kasus akan terus terjadi sepanjang zaman, sepanjang masa. Siapapun pemerintahnya dan apapun target-target yang sudah kita lakukan. Ya harus kita, jadi kasus-kasus itu akan selalu terjadi. Makanya kita berkolaborasi, kita bersinergi dengan Forkopimda untuk kita bisa antisipasi. Kegiatan-kegiatan antisipasi banyak sekali. Ya nanti dalam kesempatan lain. Oke, cukup ya. Terima kasih. Remaja yang ditemukan. Terima kasih.